Pengawas alat dan mesin pertanian. 1. Dalam pengawasan penggunaan traktor tangan di lahan pertanian, seorang pengawas alat dan mesin pertanian menemukan bahwa operator tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pengawas tersebut? A. Memberikan sanksi berupa denda kepada operator. B. Menghentikan penggunaan traktor tangan secara permanen. C. Melaporkan operator kepada pihak kepolisian. D. Memberikan peringatan dan edukasi tentang pentingnya penggunaan APD. E. Mengabaikan pelanggaran karena bukan tanggung jawab pengawas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah memberikan peringatan dan edukasi tentang pentingnya penggunaan APD. Sebagai pengawas, tugas utamanya adalah memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional yang benar. Edukasi dan peringatan merupakan langkah awal yang konstruktif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan operator. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pengawas alat dan mesin pertanian sedang melakukan evaluasi efisiensi penggunaan combine harvester di suatu area persawahan. Jika dalam satu hari kerja atau 8 jam, sebuah combine harvester dapat memanen area seluas 5 hektar, berapakah kapasitas kerja efektif mesin tersebut? A. 0,525 hektar per jam. B. 0,625 hektar per jam. C. 0,725 hektar per jam. D. 0,825 hektar per jam. E. 0,925 hektar per jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kapasitas kerja efektif dihitung dengan membagi luas area yang dipanen dengan waktu kerja. Dalam kasus ini, 5 hektar dibagi 8 jam sama dengan 0,625 hektar per jam. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses pengawasan kalibrasi alat penyemprot pestisida, seorang pengawas alat dan mesin pertanian menemukan bahwa volume semprotan aktual berbeda 15% dari yang seharusnya. Apa faktor yang paling mungkin menyebabkan perbedaan ini? A. Fluktuasi tegangan listrik. B. Kelembaban udara yang tinggi. C. Kausan pada nozzle sprayer. D. Perubahan gravitasi bumi. E. Perbedaan warna pestisida. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kausan pada nozzle sprayer adalah faktor yang paling mungkin menyebabkan perbedaan volume semprotan. Nozzle yang aus dapat mengubah ukuran lubang semprot, memengaruhi volume dan pola semprotan. Pengawas perlu memastikan pemeriksaan dan penggantian nozzle secara berkala. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengawas alat dan mesin pertanian diminta untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan bakar pada traktor pertanian. Jika sebuah traktor mengonsumsi 15 liter solar untuk mengolah lahan seluas 2 hektar dalam waktu 5 jam, berapakah konsumsi bahan bakar spesifik traktor tersebut? A. 1,2 liter hektar per jam. B. 1,5 liter hektar per jam. C. 1,8 liter hektar per jam. D. 2,1 liter hektar per jam. E. 2,4 liter hektar per jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsumsi bahan bakar spesifik dihitung dengan rumus, atau total konsumsi bahan bakar, atau luas lahan X waktu kerja, sama dengan 15 atau 2 kali 5 sama dengan 1,5 liter hektar per jam. Pengawas perlu memahami perhitungan ini untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan bakar pada alat-alat pertanian. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan mesin pengering gabuh, ditemukan bahwa kadar air gabuh setelah pengeringan masih di atas standar yang ditetapkan. Apa langkah yang paling tepat diambil oleh pengawas alat dan mesin pertanian? A. Mengganti seluruh komponen mesin pengering. B. Memperpanjang waktu pengeringan tanpa analisis lebih lanjut. C. Melakukan evaluasi terhadap suhu, durasi, dan sirkulasi udara mesin.
D. Mengalihkan penggunaan ke metode penjemuran tradisional. E. Mengabaikan hasil tersebut karena masih dalam batas toleransi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling tepat adalah melakukan evaluasi terhadap suhu, durasi, dan sirkulasi udara mesin. Pengawas perlu menganalisis parameter-parameter kunci dalam proses pengeringan untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi yang tepat, memastikan efisiensi dan kualitas hasil pengeringan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengawas alat dan mesin pertanian sedang mengevaluasi kinerja mesin penanam padi atau rice transplanter. Jika dalam 1 jam mesin tersebut dapat menanam bibit padi pada area seluas 0,3 hektar dengan jarak tanam 30 cm x 15 cm, berapa jumlah bibit yang ditanam per jam? A. Sekitar 66.000 bibit. B. Sekitar 86.000 bibit. C. Sekitar 106.000 bibit. D. Sekitar 126.000 bibit. E. Sekitar 146.000 bibit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perhitungan 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. 0,3 hektar sama dengan 3.000 meter persegi. Jumlah tanaman PERSQUAREMETER sama dengan 1, atau 0,3 meter x 0,15 meter, 22 tanaman. Total tanaman sama dengan 3,000 meter persegi kali 22 tanaman per meter persegi sama dengan 66.000 tanaman. Pengawas perlu memahami perhitungan ini untuk mengevaluasi efisiensi mesin penanam. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses pengawasan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, ditemukan bahwa beberapa petani tidak melakukan perawatan berkala pada mesin pemanen padi atau combine harvester. Apa risiko utama yang mungkin timbul akibat kelalaian ini? A. Peningkatan produktivitas panen. B. Penurunan konsumsi bahan bakar. C. Kerusakan komponen mesin yang lebih cepat. D. Peningkatan kualitas gabuh yang dipanen. E. Pengurangan biaya operasional jangka panjang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa risiko utama dari kelalaian perawatan berkala adalah kerusakan komponen mesin yang lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja mesin, peningkatan biaya perbaikan, dan potensi kegagalan mesin saat musim panen yang kritis. Pengawas perlu menekankan pentingnya perawatan rutin kepada para pengguna alat dan mesin pertanian. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang pengawas alat dan mesin pertanian diminta untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan pupuk pada mesin pemupuk otomatis. Jika mesin tersebut diatur untuk menyebarkan pupuk sebanyak 200 kg H, namun hasil pengukuran di lapangan menunjukkan penyebaran aktual sebesar 230 kg H, berapakah persentase penyimpangan yang terjadi? A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%. E. 30%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persentase penyimpangan dihitung dengan rumus atau nilai aktual, nilai yang diatur X 100%. Atau 230 sampai 200 X 100% sama dengan 15%. Pengawas perlu memahami perhitungan ini untuk mengevaluasi akurasi mesin pemupuk dan merekomendasikan penyesuaian yang diperlukan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam proses pengawasan penggunaan drone untuk pemetaan lahan pertanian, ditemukan bahwa hasil pemetaan menunjukkan perbedaan signifikan dengan data pengukuran manual. Apa faktor yang paling mungkin menyebabkan perbedaan ini? A. Interferensi sinyal telepon seluler. B. Kalibrasi sensor GPS yang tidak tepat. C. Perbedaan suhu udara saat pengukuran. D. Variasi genetik tanaman di lahan. E. Perbedaan merek drone yang digunakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kalibrasi sensor GPS yang tidak tepat adalah faktor yang paling mungkin menyebabkan perbedaan signifikan antara hasil pemetaan drone dengan pengukuran manual. GPS yang tidak terkalibrasi dengan baik dapat menghasilkan data posisi yang tidak akurat, memengaruhi keseluruhan hasil pemetaan. Pengawas perlu memastikan kalibrasi rutin dan pemeriksaan akurasi sensor GPS pada drone yang digunakan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengawas alat dan mesin pertanian sedang mengevaluasi efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi sprinkler. Jika sistem diatur untuk mengairi lahan seluas 5 hektar dengan debit 50 meter kubik per jam selama 4 jam, namun ternyata hanya 4,2 hektar yang terairi secara efektif, berapakah efisiensi sistem irigasi tersebut? A. 74%. B. 79%, C. 84%, D. 89%, E. 94%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efisiensi sistem irigasi dihitung dengan membandingkan luas area yang terairi efektif dengan luas area yang direncanakan. Atau 4,2 hektar, 5 hektar, X 100% sama dengan 84%. Pengawas perlu memahami perhitungan ini untuk mengevaluasi kinerja sistem irigasi dan merekomendasikan perbaikan jika diperlukan. Kita masuk soal berikutnya.